Rizka adalah seorang wanita yang baru saja sampai di perantauan untuk mencari pekerjaan. Pak, ini biaya sewa kos-kosannya nggak bisa kurang apa Pak? Mbok ya dikurangin gitu loh Pak, kasihan sama saya. Saya ini Pak, jauh-jauh dari kampung ke kota buat merantau cari kerja. Waduh mbak, udah nggak bisa dikurangin lagi. Emang harga pasaran sewa kos-kosan di kota itu segitu. Dan bukannya saya itu nggak kasihan sama mbaknya yang dari desa, tapi ya gimana kalau saya itu kurangin, nanti yang ada saya itu malah rugi mbak. Mbaknya juga mengerti lah kondisi saya itu juga nyari uang mbak. Ya ampun, Bapak ini pelit banget sih. Pak, denger ya, Bapak ngurangin harga sewa buat saya itu nggak bakal bikin Bapak bangkrut tahu nggak? Kan yang dikurangin cuma harga sewa kos-kosan buat saya doang. Tetap aja mbak, nggak bisa. Nanti takutnya orang-orang lain itu yang ngekos di sini juga pada protes. Ya makanya jangan dikasih tahu Pak, diem-diem aja. Namanya orang bantu itu ya jangan diumbar-umbar Pak. Bapak ini gimana sih? Mbak, saya itu bilang nggak bisa ya nggak bisa mbak. Kok ya malah maksa sih? Kalau mbaknya itu emang nggak mau ngekos di sini ya udah pergi aja cari kosan yang lain yang lebih murah. Dari tadi disabarin kok malah bikin orang emosi sih. Dih, ya ampun, Bapak ini sensi banget sih jadi orang. Ingat Pak, Bapak itu udah tua, jangan suka marah-marah. Nanti yang ada nggak baik loh buat kesehatan Bapak. Nanti kalau cepat mati kan bahaya. Ntar nggak ada tuh yang ngurusin kosan punya Bapak ini. Astagfirullahaladzim, orang ini ya bener-bener. Udah, saya itu nggak mau denger apa-apa lagi. Kamu pergi aja dari sini, nggak usah ngekos di tempat saya. Ya jangan dong Pak. Maaf deh kalau kata-kata saya kurang sopan. Ya udah gini aja, saya bayar sesuai dengan harga sewa yang biasa. Nah gitu dong, mau ngekos aja pakai acara nawar, maksa dan bikin emosi aja. Mbaknya ini mau ngekos apa mau belanja di pasar, ha? Ya mau ngekos lah Pak. Oh iya ya, saya belum kenalin diri, baru inget. Kenalin Pak, nama saya Rizka. Walah ya, Rizka, saya Tono, panggil aja Pak Tono ya. Lain kali kamu itu kalau mau beli atau nyewa sesuatu, lihat dulu harga pasarannya, jangan asal minta kurangin. Apalagi sampai maksa kayak tadi dan bikin emosi lagi. Iya Pak Tono, maaf ya. Ya udah kalau gitu, nih saya bayar uang kos buat sebulan. Akhirnya bisa istirahat juga. Tapi aku kecewa banget nggak bisa nawar harga sewa kos ini. Padahal kan kalau harga sewa kos ini bisa dikurangin lumayan banget. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi? Daripada aku nggak dapat kos-kosan, mending aku bayar sesuai dengan harganya kan. Duh, aku baru inget nih. Padahal kan seharusnya aku bisa langsung kerja besok. Ternyata pas tadi di perjalanan tiba-tiba dibatalin sama pihak perusahaan. Aneh banget nggak sih? Aku kan udah jelas-jelas keterima ya di perusahaan itu, tinggal masuk kerja doang. Mana ada coba namanya pembatalan orang mau kerja. Ngeselin banget nggak sih? Padahal kan aku udah terlanjur sampai kota ini. Mana dari desa ke kota ini jaraknya jauh banget. Gak mungkin kan aku balik lagi. Antara yang ada aku malah kena amuk sama bapak dan ibu. Kalau udah gini, cara satu-satunya ya nyari kerja secara langsung. Padahal kan kemarin aku pikir aku nggak usah nyari kerja lagi karena udah keterima di perusahaan itu. Males banget kalau harus keliling-keliling nyari lowongan kerja. Mana aku juga udah nyari lewat online nggak ada. Ya beginilah, terlalu berharap dan berekspektasi tinggi. Tahu gitu mah, aku di desa aja nganggur daripada di kota merantau luntang-lantung nyari kerja. Tapi untung aja aku bawa uang lumayan banyak. Jadi masih cukup buat bertahan sampai bulan depan. Udahlah, mending sekarang aku istirahat supaya besok aku bisa nyari kerja dengan semangat. Pokoknya aku harus bisa dapat kerjaan supaya bapak sama ibu di desa nggak ngomel-ngomel. Oh iya, aku pasang alarm di HP dulu deh supaya nanti bangunnya nggak kesiangan. Soalnya kan aku suka kebablasan. Duh ya ampun, ternyata nyari kerjaan di kota itu susah banget ya. Pantesan aja bapak sama ibu ngomong aku nggak usah merantau. Ternyata omongan bapak sama ibu ada benernya. Tapi ya gimana, sekarang udah terlanjur. Harusnya aku udah kerja nih, gara-gara perusahaan semena-mena itu. Secara logika kan aku udah keterima lewat online.
Tapi bisa-bisanya loh mereka batalin penerimaan karyawan. Aku nggak terima banget. Sekarang aku jadi males kan mau nyari kerja. Soalnya tadi udah nyari kerja ditolak mulu. Tahu kayak gini mending aku mah istirahat aja di kosan. Tapi kalau aku nggak nyari kerja, kapan coba aku bisa dapat kerjaan? Itu mas-mas lagi ngapain ya? Kok kayak lagi syuting gitu? Jangan-jangan mas itu lagi buat konten lagi. Wah, aku baru pertama kali lihat loh orang buat konten. Mana peralatan yang dipakai lumayan bagus, jadi pasti kontennya juga bagus tuh. Aku jadi kepo deh. Aku samperin aja kali ya. Aku tanya-tanya, siapa tahu kan masnya ramah gitu. Permisi mas, lagi buat konten ya? Ya mbak, benar banget, saya lagi buat konten gitu. Mbaknya ada urusan apa ya? Nggak ada urusan apa-apa kok mas. Saya cuma kepo aja gitu. Soalnya saya baru pertama kali melihat orang bikin konten. Hehehe, maklum mas, saya itu baru aja merantau ke kota. Saya dari desa. Walah, jadi begitu. Mbaknya mau lihat saya itu bikin konten kah? Iya mas, mau banget. Tapi ngomong-ngomong, kalau bikin konten gitu emangnya bisa menghasilkan uang ya mas? Ya bisa dong mbak. Kalau nggak bisa mah ngapain saya itu jadi konten kreator? Ya mungkin ada sih beberapa orang yang emang hobinya aja gitu, bikin konten buat hiburan. Tapi saya itu ya tipe orang yang jadi konten kreator buat cari uang. Wah, ternyata bisa menghasilkan uang ya mas. Saya baru tahu loh. Ya mbak, jadi bikin konten itu bisa menghasilkan uang. Bahkan ya mbak, bisa bikin orang kaya raya dalam sekejap loh. Itu juga termasuk pekerjaan yang nggak terlalu sulit loh mbak. Dan nggak banyak pakai tenaga, tergantung dari konten apa yang kita buat mbak. Walah, menarik banget ya mas kedengerannya. Saya jadi tertarik deh mau bikin konten. Tapi kayaknya saya nggak bisa. Ya ampun, udah waktunya makan siang. Kalau gitu saya permisi dulu ya mas. Udah lapar banget. Dari pagi belum sarapan soalnya. Walah, iya ya mbak. Makasih banget loh atas informasinya. Dan saya tadi dibolehin melihat mas lagi bikin konten. Ya mbak, sama-sama. Saat di kos-kosan. Alhamdulillah, akhirnya perutku kenyang juga. Ternyata kalau beli nasi padang dibawa pulang itu banyak banget ya. Kalau gitu mending besok-besok aku beli nasi padang dibawa pulang terus. Oh iya, aku jadi kepikiran sama mas-mas tadi yang bikin konten. Kira-kira kalau aku bikin konten juga beneran bisa menghasilkan uang nggak ya? Kalau yang diceritain sama mas-mas tadi sih seharusnya bisa. Tapi mau buat konten apa ya kira-kira? Aku kan nggak punya skill apapun. Apa aku coba cari tahu ya di sosmed? Ya sambil ngeliat konten-konten punya orang gitu. Siapa tahu dari situ aku bisa dapat pencerahan. Hahaha. Walah, ternyata bisa dapat uang beneran loh dari konten. Tapi syaratnya followersnya harus banyak dan penontonnya juga banyak. Apalagi ternyata bisa dapat endorse juga. Duh, aku jadi makin tertarik deh buat bikin konten. Coba deh aku cari konten yang paling viral minggu ini. Wih ya ampun, ternyata konten flexing harta kayak gini banyak banget ya yang nonton. Apa mungkin orang-orang itu pada tertarik dan penasaran gitu ya ngelihat kekayaan orang lain? Emang ada-ada aja. Kalau aku bisa buat konten yang viral, mungkin aku bisa kaya raya dan dapat banyak uang. Tapi kalau gini caranya mah, yang bisa buat konten flexing harta cuma yang kaya raya doang. Tapi bentar-bentar, aku kok punya ide yang bagus ya? Apa aku bikin konten flexing harta juga ya? Kayaknya bakal rame deh. Tapi gimana caranya coba? Boro-boro punya harta. Aku aja cuma ngekos dan anak dari petani. Oh iya, kenapa aku nggak manfaatin rumah mewah yang ada di komplek depan ya? Aku akuin aja itu kalau rumahku. Dan untuk barang-barang mewah atau uang yang banyak, aku bisa ambil foto dari internet nggak sih? Jadi biar makin meyakinkan gitu. Kalau aku tuh pura-pura jadi orang kaya yang flexing di sosmed. Kalau gitu, tugas yang harus aku lakuin adalah ngevideoin tuh rumah-rumah mewah yang ada di komplek depan. Terus aku akuin deh kalau itu rumah aku. Duh, tapi sekarang aku lagi mager banget. Apalagi kan abis makan. Kalau abis makan tuh bawaannya pengen tidur. Ya udahlah kalau gitu ntar sore aja. Sekarang aku mau tidur siang dulu. Sore harinya, Rizka, kamu mau kemana sore-sore gini? Rapi banget gitu. Pak Tono, kepo banget deh. Saya tuh ya Pak, mau jalan-jalan aja gitu. Sambil mau lihat-lihat komplek orang kaya yang ada di depan sana.
Saya penasaran soalnya Pak. Ya ampun, kamu nih ya kayak udah nggak ada kerjaan aja deh. Ya emang Pak, saya tuh belum dapat kerjaan. Makanya saya tuh mau refreshing dulu gitu sambil jalan-jalan. Terus ya sambil lihat rumah-rumah mewah yang ada di komplek depan. Siapa tahu gitu tiba-tiba ada yang nawarin kerjaan sama saya dengan gaji yang besar. Udah nggak usah kebanyakan ngarep, daripada kamu itu mengharapkan sesuatu yang mustahil, mending kamu usaha nyari kerja yang bener. Ya ampun, Pak Tono nih nggak asik banget sih diajak ngobrol. Padahal kan nggak ada salahnya Pak kalau kita tuh ngarep dan berharap. Ya udah kalau gitu Pak, saya pergi dulu. Bapak mau ikut nggak nih biar kita bisa jalan-jalan sambil ngeliat rumah mewah yang ada di komplek depan itu? Dih, ngapain saya itu ikut? Saya itu sibuk banyak kerjaan, Mbak. Nggak kayak kamu. Deh, sombong amat. Nanti tiba-tiba jadi pengangguran kayak saya baru tahu rasa loh. Kamu ini ya Rizka, kebiasaan punya mulut asal ceplas-ceplos saja. Udahlah, daripada saya itu semakin emosi ngobrol sama kamu, mending kamu itu langsung pergi aja sana-sana. Husus. Ih, Pak Tono mah nggak berubah sama sekali. Sensian banget jadi orang. Ya udah kalau gitu saya pergi dulu. Permisi. Untung aja. Tadi Pak Tono nolak dan gak curiga. Nah, sekarang waktunya aku buat konten seolah-olah rumah mewah ini punya aku. Dan ini kayaknya rumah mewah ini orangnya lagi pergi gak sih? Soalnya dari kemarin aku lewat sini gak pernah kelihatan tuh orangnya. Kalau emang orangnya lagi pergi, bagus deh. Kalau gitu langsung aja aku buat video kontennya. Halo guys, hari ini aku mau nunjukin rumahku sama kalian. Ya, aku bukannya pamer atau gimana ya, tapi kan cuma pengen buat konten sambil nunjukin ke kalian gitu. Nah guys, ini tuh rumah aku yang ketiga guys, yang ada di kota ini. Sebenarnya aku tuh punya rumah mewah kayak gini di kota ini tuh ada sekitar 5 ya. Cuma 2-nya itu udah dijual, karena memang ya nggak pernah dipakai gitu guys. Karena hari ini aku tinggal di rumah ini, jadi yang aku tunjukin cuma rumah ini dulu ya guys. Rumah yang lain besok-besok deh aku tunjukin. Nah guys, rumahku yang ini itu tipe yang mewah dan megah banget. Nih, kalian bisa lihat sendiri kan? Soalnya aku tuh ya guys, tipe orang yang suka kemegahan. Gak bisa kalau punya rumah kecil dan sederhana. Bukan aku banget itu. Dan karena memang orang tuaku itu udah kaya raya, aku juga udah sukses membangun usahaku sendiri. Jadi ya gak ada salahnya kan kalau aku bangun rumah mewah kayak gini yang banyak. Duh, mampus. Ada orang lewat. Aku udahin aja apa ya bikin kontennya. Ya udah ya guys, sampai sini dulu kontennya. Kan aku tuh cuma pengen nunjukin rumahku tuh bagian luarnya aja. Kalau bagian dalamnya kapan-kapan aja ya. Kalau gitu sampai sini dulu. Bye bye. Untung aja udah selesai. Tadi orang yang lewat ngeliatin aku nggak ya? Semoga aja nggak deh. Mending sekarang aku langsung balik ke kosan terus ngedit kontenku. Sebelum ada yang sadar tadi aku buat konten. Rizka pun kembali ke kos-kosan. Akhirnya sampai juga di kosan. Tapi aku seneng banget deh. Aku berhasil buat konten video flexing rumah mewah. Oh iya, aku juga mau ngambil beberapa foto atau video barang-barang branded dari internet. Tapi aku edit dulu deh, biar orang tuh nggak sadar kalau aku ngambilnya itu dari internet. Nah, udah selesai nih, tinggal aku gabungin deh foto atau video barang-barang branded dan juga video aku tadi flexing rumah mewah di depan komplek tadi. Wah, ternyata kalau udah jadi videonya bagus banget. Aku baru sadar deh, ternyata aku punya skill dalam editing video dan foto. Kalau gitu aku langsung upload deh. Nah, udah selesai nih diupload, tinggal tungguin aja. Duh ya ampun, gak sadar nih udah malam aja. Wah, aku udah ngantuk. Apa aku tidur dulu aja ya? Tapi aku belum makan. Duh, tapi aku juga udah ngantuk banget. Ya udahlah, makannya besok aja. Sekarang mending aku tidur biar besok pagi aku bisa melihat hasil konten aku. Keesokan paginya, Ya ampun, enak banget semalam tidurku nyenyak banget. Oh iya, aku baru ingat, aku kan mau ngecek hasil uploadan kontenku semalam. Coba deh aku lihat dulu. Wih gila, ini aku nggak lagi mimpi kan? Penontonnya sampai jutaan loh. Mana followersku juga langsung naik secara drastis. Ya ampun, tapi kok komenannya jahat ya? Mereka pada ngatain kalau aku tuh terlalu sombong dan flexing harta di sosmed. Padahal kan aslinya bohongan. Hahaha. Wih, kalau kayak gini aku bisa dapat penghasilan nih. Mana tiba-tiba ada yang ngechat juga nawarin kerjasama.
Ya ampun, ternyata buat konten flexing harta itu bener-bener bagus ya. Kalau gitu aku lanjutin terus bikin konten flexing hartanya. Siapa tahu gitu aku bisa kaya raya beneran dengan buat konten kayak gini. Rizka, keluar kamu. Rizka, keluar nggak? Keluar kamu, Rizka. Ya ampun, itu Pak Tono ngapain sih pagi-pagi udah ngetok-ngetok pintu aja? Mending aku samperin aja deh daripada ntar ngamuk-ngamuk tuh orang. Iya Pak, ada apa? Kamu ini Rizka, Mbok ya ini sampah di depan kamar kosan kamu itu dibuang. Udah numpuk begini loh. Iya Pak, saya lupa. Nanti saya buang deh. Habis ini. Enggak. Saya itu maunya kamu itu buang sampahnya sekarang. Atau saya masukkan sampah ini ke dalam kamar kamu. Ya udah, saya langsung buang ini. Ya ampun, nyebelin banget sih Pak Tono ini. Untung aja aku lagi senang pagi ini. Mending nanti habis buang sampah aku langsung mandi dan siap-siap bikin konten lagi deh. Dari situ konten-konten Rizka pun menjadi viral. Ia banyak dikenal orang karena flexing harta di sosial media. Ya ampun, seneng banget deh semua konten flexing hartaku viral. Ya walaupun lumayan banyak yang ngehujat, tapi yang muji-muji aku juga gak kalah banyak. Dan pastinya aku bisa dapat penghasilan dari buat konten ini. Aku gak nyangka banget deh, ternyata cuma buat konten kayak gitu bisa dapat banyak uang. Tapi penghasilan dari bikin konten itu belum cukup banget kalau misalnya aku beneran beli rumah atau barang-barang branded yang aku jadiin konten. Tapi yaudahlah, bodo amat. Yang penting aku bisa dapat penghasilan. Oh iya, aku kirimin buat bapak dan ibu juga deh. Ya biar mereka percaya gitu kalau aku beneran dapat kerjaan di kota ini. Oh iya, sama aku mau cari kosan yang lebih lebar dan lebih bagus deh. Soalnya kosan ini bener-bener kecil. Ya sebenarnya pengen beli rumah sih, tapi ntar aja deh, nabung dulu. Mending sekarang aku pesen makanan dulu lewat online. Soalnya udah lapar banget ini. Tok tok tok. Assalamualaikum. Itu siapa lagi? Tapi tumben banget itu suaranya cewek. Biasanya kan Pak Tono yang hobi ngetok-ngetok pintu aku sambil marah-marah. Waalaikumsalam. Mbaknya siapa ya? Dan apa-apaan? Kok pakai acara nge-live segala? Halo guys, di live ini aku mau nunjukin nih orang yang udah flexing harta di sosmed yang lagi viral itu. Ternyata semua itu bohongan guys. Lihat nih, aku udah cari tahu alamatnya. Dan ternyata alamatnya ini guys di kosan kecil dan kumuh. Duh, mampus aku. Ini kayaknya salah satu hatersku deh. Mana dia lagi nge-live lagi? Aku harus gimana nih? Kalau kayak gini caranya semua kebohonganku bakal kebongkar. Nih guys, lihat orang yang udah bohongin kalian semua. Dia ternyata tuh nggak kaya raya guys. Mbak, jangan masuk lagi dong. Ya guys, orangnya langsung masuk lagi ke dalam kosan yang kumuh itu. Tapi kalian semua udah lihat sendiri kan bahwasanya si Rizka yang lagi viral itu dia tuh cuman bohongan guys, flexing hartanya. Nyatanya aja aku datengin alamatnya di kosan kumuh dan kecil. Kalau saran aku ya guys, kalian itu berhenti nge-follow dan juga nontonin konten-konten dia. Ya udah guys, kalau gitu sampai sini dulu ya live-nya. Bye bye. Di dalam kos-kosan, Akhirnya tuh cewek pergi juga. Mampus aku, gimana nih? Tadi dia udah live, mana aku kelihatan banget lagi di live-nya. Aku juga bodoh banget sih. Kenapa nggak periksa dulu sebelum aku keluar tadi? Ini mah udah fix ya, semua kebohonganku kebongkar. Coba deh aku cek dulu akun kontenku. Nah, bener kan? Semua orang udah rame-rame ngelaporin akunku dan kontenku. Mana banyak banget komentar mereka yang ngehujat aku. Apalagi tadi rekotan live cewek yang datang ke sini dan buktiin kalau aku itu bukan orang kaya dan itu viral. Aduh, aku harus gimana nih? Aku udah terbukti bohong. Kalau gitu mending aku balik ke desa aja deh. Aku langsung beresin semua barang-barangku aja. Soalnya pasti nggak lama banyak hatersku yang datang sini. Duh ya ampun, ternyata di depan kosanku udah banyak banget orang. Mereka pasti haters-hatersku. Kalau gini caranya aku nggak bisa pergi lewat depan. Aku lihat belakang aja deh. Aku harus lari langsung ke jalan besar nih, biar nanti bisa langsung naik bis. Astagfirullah, ada motor yang melaju ke arahku. Duh, kakiku sakit banget. Tapi aku nggak boleh berhenti di sini. Takutnya nanti para haters tadi sadar lagi kalau aku ada di sini. Mending sekarang aku langsung gas lah cari bis, walaupun kakiku udah luka kayak begini. astagfirullah mbak, mohon maaf banget. Bener-bener nggak sengaja nabrak mbaknya. Apa kok? Saya permisi dulu ya kalau gitu. Tapi mbak, izinin saya buat tanggung jawab. Itu kaki mbak luka loh mbak. Gak usah pakai acara tanggung jawab segala. Saya buru-buru banget ini.
Baru kali ini loh aku itu lihat orang yang ditabrak tapi nggak minta pertanggungjawaban. Mana tadi kaki yang luka? Aduh, aku itu ngerasa bersalah sekali deh, Mbak. Sementara itu Rizka, Duh, kakiku sakit banget. Kok pendarahannya makin banyak ya? Kepalaku juga ikut pusing. Apa karena darah yang keluar terlalu banyak? Mana bisnya gak datang-datang? Aduh, aku harus gimana nih? Tolong. Tapi minta tolong juga gak ada gunanya. Aku kan mau pulang ke desa. Alhamdulillah, akhirnya bisnya datang juga. Aku langsung aja deh naik bis. Semoga aja ini perjalanan ke desa cepat. akhirnya Rizka pun pulang ke desanya dengan keadaan kaki yang terluka.